kelompok 4 untuk mata kuliah akuntansi, ekuitas pendapatan dan leasing pada program studi D3 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Yolanda Agatha. Saya Olivia Daraja. Saya Triskan Zaini. Saya Ariandina Retno Pahnupi. Dan saya Afifah Salsabila Bertariga. Pada video ini kami ingin menampilkan hasil wawancara kami pada suatu usaha UMKM Bakso Mas Sigit yang terletak di Jalan Dr. Mansur, tepatnya di pintu 1 Kursu. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, keuangan dan perbankan, ingin mewawancarai seputar usaha Bapak. Dengan di sini saya, Afifah Salsabila dan Desta akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Sebelumnya, apa boleh kami tahu nama Bapak siapa? Saya Sigit. Bapak Sigit. Bapak pemilik asli usaha ini atau meneruskan dari keluarga? Pemilik asli dari dulu. Berdirinya tahun berapa Pak? Tahun 2007. Kira-kira Bapak masih ingat nggak modal awal waktu pertama kali buka usaha ini? Pertama kali. Iya Pak. Pertama kali modal awalnya itu 12 juta. 12 juta. Itu modal awalnya Bapak dari aset sendiri atau kayak pinjaman gitu Pak? Dari modal sendiri. Modal sendiri. Lalu waktu Bapak buka usaha ini Bapak sewa atau beli? Sewa. Sampai sekarang masih sewa juga Pak? Masih sewa berarti? Masih sewa. Kira-kira berapa bulan Pak menyewa di sini? Hitungan per bulan atau per tahun gitu? Per tahun. Per tahun. Boleh kami tahu Pak berapa jumlah? Nominal. Iya, nominal. Nominalnya sewanya 40 juta. 40 juta satu tahun. Wih. Kira-kira berapa Pak pendapatannya dalam sehari? Sebenarnya kalau pendapatan per hari itu kan nggak bisa ditetapkan. Jadi kalau biasanya untuk seperti itu tuh per bulan atau per tahun. Kalau untuk per hari itu kan dibilang standar itu kalau ada mahasiswa masuk, tapi kalau ketika dia libur kan itu kan ketemu pembukuannya tetap berbeda. Jadi kalau kalkulasinya dalam per bulannya itu, ini yang dihitung sekarang pendapatan bersih atau uang yang berputar. Pendapatan bersihnya dulu. Pendapatan bersihnya sekitar 15 sampai 20 satu bulan. Terus pendapatan sebenarnya tadi kalau dirincikannya dia pendapatan kotor itu dalam kurun waktu 1 bulan perputarannya itu sekitar 60-an juta. Nah jadi kalau untuk bersihnya itu kurang lebih sekitar antara 15 ke 25 juta kan. Pak, pengeluaran untuk satu harinya gitu berapa untuk belanja per hari? Atau Bapak mungkin belanjanya untuk persediaan berapa hari kemudian gitu? Kadang setiap hari, kadang per 3 hari sekali tapi tetap dalam perharinya itu ada tetap belanja. Persediaannya itu kira-kira untuk berapa hari Pak? Kalau untuk satu hari itu kurang lebih sekitar perputarannya 2 juta. Tapi kalau untuk kurun waktu 2 sampai 3 hari itu sekitar 3 juta setengah. Kira-kira di usaha Bapak ini ada promo-promo gitu nggak? Saya menerapkan promo di penjualan online. Tapi untuk penjualan tunai hanya kami menyediakan promo. Oh, berarti kalau misalnya beli dari online Gojek gitu Pak, baru Ya, yang macam Shopee, Gojek, dan Grab. Saya menerapkan promo, cuma kalau secara tunai orang yang datang langsung itu saya tidak menerapkan promo. Kalau gitu ada nggak Pak penjualan secara kredit gitu? Misalnya ada orang yang ngambil dulu besok dibayar. Biasanya kayak gitu orang terjadi karena tempah, kayak kiranya tempah ya, kayak macam istilahnya orang pesta gitu Pak. Istilahnya di awal dikasih DP entah minimal 15 atau 25%, nanti akan diselesaikan pembayarannya setelah pesta selesai. Kan Bapak bilang tadi
pembukuannya dicatat kadang per hari ataupun per bulan gitu kan Pak. Berarti Bapak ada melakukan pembukuan untuk pendapatan Bapak? Sebenarnya dulu ada, cuman belakangan ini karena anggotanya juga pas-pasan, nggak sempat lagi melakukan pembukuan karena dikoordinasikan sendiri. Setidaknya kita tahu macam mana berapa keluar dan masuknya. Berarti Bapak nggak ada buat pencatatan per hari? Untuk sekarang tidak ada. Kalau boleh tahu ada berapa banyak karyawan di sini Pak? Kadang mau 2-3 kadang. Kalau dulu waktu pas musim ramenya dulu sempat 8. Biasanya kalau yang bekerja yang 4 orang itu Pak, 4 karyawan itu berapa gajinya selama sebulan atau per hari gitu? Ya biasanya per bulan. Dan itu kira bersih itu tempat tinggalnya saya nanggung, makan dia saya nanggung, rokok dia saya nanggung, bahkan biaya berobat saya nanggung. Jadi Kalau untuk nominalnya itu kisaran antara 1 sampai 2 juta bersih. Soalnya itu kalau dikalkulasikan begitu tempat tinggal, makan dan rokok itu sebenarnya ketemunya 3 juta lebih. jadi Bapak setiap hari atau per bulan gitu nggak ada pencatatan manual lagi Pak? Dicatat catat kasar gitu Pak di buku gitu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang Oh, udah berarti ya, Pak? karena udah terbiasa itu tadi, bahkan saya sekarang pun saya nggak pernah pakai catatan lagi. Udah cukup sekian, tengok udah nggak belanja. Kalau pas awal-awal Pak ada Pas Bapak? awal dicatat karena kan kita harus lebih merinci. Kadang yang dibilang pengeluaran yang tidak terduga itu tadi akan terlihat ketika kita melihat jumlah sisa uang. Ketika pendapatan dari sekian, kayaknya belanjanya kok nggak banyak, tapi kok uangnya tinggal segini. Nah itu tadi kadang kita perlu rekap. Jadi sebenarnya biar tidak ada namanya slip uang, apalagi di situ menerapkan karyawan. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan wawancara pada usaha Bapak ini. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sekian hasil wawancara kami. Semoga video yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi